Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Pandian dari kelas 1B Teknologi Kimia Industri dengan NIM 432251112. Kali ini saya akan membahas materi dari fisika terdepan, yaitu kinematika. Apa itu kinematika? Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari deskripsi gerak benda tanpa memperhatikan penyebab gerak atau gaya tersebut. Dalam studi kinematika, fokus utamanya adalah pada besaran-besaran seperti posisi perpindahan, kecepatan, dan percepatan sebagai fungsi waktu. Secara khusus, kita akan membahas gerak lurus dan gerak benda pada lintasan yang berbentuk garis lurus. Konsep dasar gerak lurus. Untuk mendeskripsikan gerak, kita harus terlebih dahulu menetapkan kerangka acuan. Perubahan posisi suatu benda relatif terhadap kerangka acuan inilah yang disebut dengan gerak. A. Perpindahan dan jarak. Dua besaran fundamental dalam gerak adalah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dan merupakan besaran skalar. Perpindahan atau delta X adalah perubahan posisi benda yang didefinisikan sebagai vektor dari posisi awal atau X0 ke posisi akhir dengan persamaan. Perpindahan sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal. Jadi, menurut para ahli, jarak adalah besaran skala yang mendeskripsikan panjang total lintasan yang dilalui suatu benda. Sementara itu, perpindahan adalah besaran vektor yang mempresentasikan perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Yang kedua, ada kecepatan dan kelajuan. Perubahan posisi benda dalam selang waktu tertentu diukur dengan kecepatan dan kelajuan. Kelajuan rata-rata adalah jarak total dibagi selang waktu total dan merupakan besaran skalar. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi selang waktu dan merupakan besaran vektor. Kecepatan sesaat adalah limit dari kecepatan rata-rata ketika selang waktu mendekati 0 atau turun pertama dari posisi terhadap waktu. Yang ketiga ada percepatan. Perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu diukur dengan percepatan, di mana percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Percepatan sesaat adalah limit percepatan rata-rata ketika selang waktu mendekati 0 atau turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Menurut para ahli, percepatan yang diukur dalam meter per sekon kuadrat merupakan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat kecepatan sebuah benda berubah terhadap waktu. Arah percepatan adalah sama dengan arah perubahan kecepatan. Jenis-jenis gerak lurus. Gerak lurus diklasifikasikan berdasarkan percepatannya menjadi dua kategori utama, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Ciri utamanya adalah percepatan kali benda adalah 0. Percepatan benda adalah 0. Persamaan GLB itu posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah kecepatan dikali waktu. Menurut para ahli, dalam gerak lurus beraturan, kecepatan benda tidak berubah seiring waktu. Ini berarti benda menempuh perpindahan yang sama dalam setiap selang waktu yang sama. Yang kata lain, tidak ada gaya Neto yang bekerja pada benda sehingga percepatannya adalah 0. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Kecepatan benda berubah secara beraturan. GLBB dipercepat, yaitu jika arah percepatan sama dengan arah kecepatan, maka kecepatan benda akan bertambah. GLBB diperlambat, yaitu jika arah percepatan berlawanan dengan arah kecepatan, maka kecepatan benda akan berkurang. Persamaan GLBB yaitu karena percepatan konstan. Kita dapat menurunkan 3 persamaan utama yang menghubungkan posisi kecepatan, waktu, dan percepatan. Di mana persamaan pertama yaitu kecepatan sebagai fungsi waktu dinyatakan dalam kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan konstan dikali dengan waktu. Persamaan ini berasal dari definisi percepatan rata-rata. Yang kedua adalah persamaan posisi sebagai fungsi waktu, di mana fungsi waktu sama dengan fungsi awal ditambah dengan kecepatan awal ditambah 1/2 dikali dengan percepatan konstan dengan waktu yang dibadatkan.
Persamaan ini berasal dari integrasi kecepatan terhadap waktu. Yang ketiga, kecepatan sebagai fungsi posisi atau tanpa waktu, di mana kecepatan kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan kecepatan awal dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali percepatan konstan dan dikali dengan fungsi waktu dan fungsi dikurang dengan fungsi awal. Kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan kecepatan awal dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali percepatan konstan dikali dengan perpindahan. Contoh soal dan pembahasan. Contoh soal dan pembahasan. Nah, kasus yang pertama dialami oleh Pandu. Pandu berangkat dari rumahnya di Jalan Pacakarang menuju kampus PNUP. Dia bergerak di lintasan lurus dan menjaga kecepatan konstan GLB sebesar 54 km per jam. Jarak total dari Jalan Pacakarang ke PNUP diperkirakan adalah 4,5 km. Pertanyaan yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan Pandu untuk sampai di kampus? Nyatakan dalam 1 menit. Yang kedua, jika Pandu ingin tiba tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah, paling lambat pukul berapa ia harus berangkat dari rumahnya? Penyelesaian soal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus dasar GLB, di mana jarak ada sama dengan kecepatan dikali waktu atau S sama dengan V kali T. Yang pertama, menghitung waktu tempuh. Langkah pertama adalah memastikan semua satuan konsisten, biasanya menggunakan satuan standar internasional meskipun untuk waktu akhir kita akan mengonversi ke menit. Yang pertama kita hitung kecepatan dalam meter per sekon, di mana kecepatannya 54 km per jam sama dengan 54 dikali 1000 meter per 3600 sekon, sehingga mendapat 15 meter per sekon. Yang kedua, mengonversi jarak ke meter, di mana jarak dari kilometer yaitu 4,5 km sama dengan 4,5 km dikali 1000 meter sama dengan 4500 meter. Yang ketiga, menghitung waktu dalam sekon dengan menggunakan rumus T sama dengan S per V, di mana kita mengetahui jaraknya dalam meter yaitu 4500 meter dibagi dengan kecepatannya itu 15 meter per sekon, sehingga kita mendapat waktu yang dibutuhkan adalah 300 sekon. Kemudian kita mengonversi waktu ke menit, di mana 300 sekon dikali 1 menit per 60 sekon, kita mendapatkan hasil waktu yaitu 5 menit. Waktu yang dibutuhkan Pandu untuk dari rumahnya ke kampus PNUP adalah 5 menit. Yang kedua, menghitung waktu keberangkatannya Pandu agar dia tidak terlambat. Untuk menentukan waktu keberangkatan, kita kurangi waktu tiba yang diinginkan dengan waktu tempuh. Waktu tiba yang diinginkan adalah pukul 7.30 WITA, sementara waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 5 menit. Waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurang dengan waktu tempuh. Waktu berangkat adalah pukul 7:30 menit dikurang dengan waktu tempuh 5 menit sama dengan waktu berangkat yaitu jam 7:25 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi Pandu harus berangkat paling lambat pukul 7:25 WITA. Kalau mencoba tidak macet. Contoh soal gerak lurus berubah beraturan dengan skenario pacar Wida berangkat dari Jalan Hartasning dan berakselerasi di lintasan lurus untuk menjemput Wida di BTP sebelum melanjutkan perjalanan bersama ke PNUP. Anggap perjalanan dari Hartasning ke BTP adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ia memulai perjalanan dari keadaan diam, di mana V0 sama dengan 0, dan mengendarai motornya dengan percepatan konstan hingga mencapai kecepatan 72 km per jam setelah menempuh jarak sejauh 100 meter. Pertanyaan yang pertama, berapa besar percepatan konstan motor pacar Wida selama menempuh jarak 100 meter tersebut? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan pacar Wida untuk menempuh jarak tersebut? Penyelesaiannya itu diketahui kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon atau diam, jarak tempuh yaitu 100 meter dengan kecepatan akhir 72 km per jam. Langkah pertama adalah konversi satuan, di mana kecepatan 72 km dikali 1000 per 3600 sekon menghasilkan kecepatan dalam bentuk meter per sekon yaitu 20. Yang pertama, menghitung percepatan konstan. Untuk mencari percepatan tanpa mengetahui waktu, kita gunakan persamaan GLBB ketiga, di mana VT kuadrat
sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A kali S dengan memasukkan nilai 20 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 100, di mana 20 kuadrat yaitu 400 sama dengan 0 ditambah 200A. 200A sama dengan 4, kita pindah ruaskan. Pindah ruaskan untuk mencari nilai A, maka nilai A sama dengan 400 dibagi 200, yaitu kita mendapat percepatan konstan adalah 2 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, menghitung waktu tempuh. Sekarang kita sudah mengetahui percepatan, kita bisa menggunakan persamaan GLBB pertama untuk mencari waktu, di mana VT sama dengan V0 ditambah dengan A dikali T, dengan memasukkan nilai 20 sama dengan 0 ditambah 2 dikali dengan T. Kita pindah ruaskan T karena T kita yang akan mencari T. 2 kali T sama dengan 20, T sama dengan 20 dibagi 2, maka T adalah 10 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan menempuh jarak 100 meter tersebut adalah 10 sekon. GLBB diperlambat. Fari di testing melaju dengan kecepatan awal yaitu 60 km per jam. Melihat lampu merah, ia mengerem atau perlambatan dengan konstan selama 5 sekon. Sehingga kecepatannya menjadi 24 km per jam. Yang kita akan cari adalah percepatan. Dengan mengonversi kecepatannya yaitu V1 sama dengan 50 per 3 meter per sekon dengan V2, dan V2 adalah 20 per 3 meter per sekon. Perhitungan yaitu V2 dikurang V1 dibagi dengan T. 20 per 3 dikurang 50 per 3 meter per sekon dibagi dengan 5 sekon menghasilkan minus 10 meter per sekon dibagi dengan 5 sekon. Jadi jawaban percepatannya yaitu minus 2 meter per sekon kuadrat. Mengapa minus? Karena ini adalah perlambatan. Yang kedua, berapa jarak tempuh dengan menggunakan perhitungan kecepatan rata-rata, di mana S sama dengan V1 ditambah V2 dibagi dengan 2 dikali dengan T. Kita masukkan nilainya 50 per 3 ditambah 20 per 3 dibagi 2 dikali dengan 5, menghasilkan 175 dibagi dengan 3, sehingga jarak tempuhnya adalah 58,33 meter. Jadi motor Farid mengalami perlambatan konstan selama 2 meter per sekon kuadrat dan menempuh jarak sekitar 58,33 meter selama proses pengereman tersebut. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu kinematika memberi kita dasar penting untuk memahami berbagai fenomena alam. Dengan memahami pengertian gerak, kita bisa melangkah ke konsep yang lebih kompleks seperti kecepatan dan percepatan. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Panulian, pamit undur diri dan sampai jumpa di hari yang lebih baik.